Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya buka masker. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Yang kami hormati ada Pak Tarmizi, Pak Sukardi, Ibu Kepala Sekolah dan seluruh undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, apatah lagi pakai masker, tak ada yang kenal nampaknya. Tapi kalau saya lihat sekilas banyak yang saya kenal. Tapi mungkin karena momen tak tepat untuk saling menyapa, maka kita insyaAllah saling mendoakan. Alhamdulillah, kita bersyukur biqaul alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kami pun berkesempatan hadir di SD 002 Tanjung Pinang Timur ini. Di samping kami ini punya ikatan batin juga dengan pendidikan. Saya nama Abu Bakar, kalau hari-hari dicari saya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga dengan Dinas Kota Tanjung Pinang dan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kota Tanjung Pinang dan satu provinsi ini alhamdulillah menjadi sama-sama bidang yang berhak kita pikirkan bersama-sama. Apatah lagi pada pagi hari ini acara yang akan kita laksanakan ini mengangkat momen yang sangat penting juga, yakni baru saja kita saksikan peletakan batu pertama pembangunan musholla Al-Ikhlas di SD 002 Tanjung Pinang Timur ini. Kemudian sempena untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka kita keluarga besar SD 02 ini bersilaturahmi dalam rangka keakraban. Mudah-mudahan semua hajat kita menyambut bulan suci Ramadan ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat dari momen yang akan kita laksanakan ini, dalam ceramah ini banyak Pak, tapi tentu saya dipesankan tak boleh lebih dari jam 10. Tentunya juga sudah sejak tadi pagi jam 8.30 sudah bersiap sedia. Kita sampaikan saja poin-poin penting. Ada dua hal tentunya yang akan kita sampaikan. Pertama, tentang macam mana proyek daripada kita, bukan istilah proyek dunia, proyek akhirat. Satu firman Allah Ta'ala dan satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita sebagai manusia membangun rumah Allah Ta'ala ini begitu besar ganjarannya. Dalam surat At-Taubah dijelaskan, a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari al-'izzatu lillahi wa lirasulihi wal mu'minin. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu orang yang memakmurkan masjid-masjid, masajid. Kan sekarang bangunnya bukan masjid Pak Ustaz, bangunnya cuma surau atau musola. Istilah surau musola itu hanya ada di tempat kita. Hakikatnya dimanapun kita bersujud, maka itu masjid.
Masjid-masjid Allah, permukaan bumi ini pun masjid Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan, kalau masjid itu ada salat Jumat Pak Ustaz, kalau musola dan surau ni tak ada salat Jumat. Boleh-boleh saja. Pada hakikatnya, keutamaan yang akan kita dapatkan adalah orang yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala, perlindungan Allah Ta'ala, dengan memakmurkan masjid-masjid. Bukan memakmurkan itu menyalakan lampu banyak-banyak, bukan berarti menghias lebih daripada yang lain, tidak. Hakikatnya memakmurkan masjid itu bagaimana kita menghindarkan daripada sabda Nabi yang lain, sayati alana zamanul la yabqa minal islam illa ismu wala minal quran illa rasmu. Akan datang satu zaman di mana banyak orang Islam tapi nama saja. Pak, agama apa? Islam, tapi buka Islam. Tetapi setiap solat 5 waktu tak ada di masjid. Wala minal Quran illa rasmuh. Begitu juga Al-Quran tinggal tulisan saja. Ada di Al-Quran itu tulisan Arab, tapi hanya tinggal tulisan saja. Di mana kaum muslimin baca Quran. Begitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala itu semua. Sekarang bangun masjid ibarat seperti bangun keranda. Susah masjid kita ni kalau tak ada keranda ni. Kalau pas meninggal susah nanti macam mana nak menggantung. Ya buat patung, saya paku, saya kayu, saya cat. Dah jadi keranda, siapa nak masuk dulu? Tak ada, awak dulu lah, saya masih panjang. Begitulah masjid ni, sumbang ini, sumbang itu, sumbang ini. Kira nak masuk, awak dulu lah, saya masih lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salam. Yang tua-tua sajalah. Hayya 'alal falah. Kerjaku belum sudah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Kedua, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Banallah masjidan banahu fil jannah mislah. Barang siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, maka Allah akan bangun mahligai di surga seperti itu. Walaupun mungkin hanya sumbang satu batu, sumbang satu semen, atau satu biji kerikil, tapi ada bagian kita di dalam itu, maka Allah janjikan pembangunan surga melebihi dari hakikatnya keindahan dunia. Sekarang intinya, sekarang kalau ada pembangunan satu benda, kita taruhlah misalnya kotak emas. Bapak ibu kan punya ini kotak emas di rumah. Kotak emas itu dengan emasnya mana bernilai? Emasnya kotak untuk apa? Bahasa kita. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala berikan kemuliaan orang yang membangun kotaknya, masjid itu. Kotaknya aja dibangun luar biasa pahalanya, apatah lagi nanti setelah jadi ini masjid musola, maka seluruh daripada kita dapat memakmurkan masjid. Orang-orang yang berada di dalam kotak masjid itu pasti lebih mulia lagi, seperti emas yang berada di dalam kotak, yang hakikatnya dalam penilaian dunia kotak tak ada nilai, emas isinya ada nilai. Tetapi kalau masjid kotaknya itu emas ataupun bangunan masjid itu bernilai, terlebih lagi kita yang memakmurkan masjid-masjid itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Poin kedua tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Bapak ibu jamaah yang berbahagia, yang mesti kita pahami bahawa pertama sekali kita hendaklah mengakui dan bersyukur bahawa doa kita sudah dikabulkan Allah. Begitu selesai dari tahun lalu 1 Syawal sampai kita berdoa, ya Allah, ketemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan. Ada yang berdoa, ada yang tak berdoa. Ada yang tak berdoa tak? InsyaAllah kita berdoa semua, ya Allah ketemukan saya dengan tahun Ramadan tahun depan. Ada yang doanya dikabulkan Allah Ta'ala, ada juga yang tidak dikabulkan Allah Ta'ala hakikatnya, karena memang sudah ajalnya sampai tak sampai. Dan sekarang tinggal sekitar 5 hari, 3-4 hari lagi. Belum tentu juga kita nih bu, Pak, belum tentu juga 4 hari ini.
Maka kita diajarkan oleh ulama-ulama salaf untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Banyak yang mempertentangkan masalah doa ini, tetapi hakikatnya kalau kita nak terjemahkan, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban nih ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Salah tak itu doa? Kita bermunajat kepada Allah. Maka tentu saya berpikiran orang-orang yang hari ini menyelenggarakan ini, khususnya keluarga besar SD 002 ini, adalah orang-orang yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Karena umat Islamnya ada 5 golongan, 5 kelompok dalam menyambutkan bulan suci Ramadan. Kalau saya lihat yang hadir di sini semua masuk dalam kelompok pertama. Apa itu kelompok pertama? Orang yang senang dan bersyukur. Senang dan bersyukur kenapa? Kuenya laku setiap petang. Bukan hanya itu. Kalau itu sudahlah memang. Kalau biasanya habis 1, 2, 3 gentong air kelapa muda, kalau bulan Ramadan ini 10 gentong habis. Bersyukur dia, kue laris manis. 9 insyaallah lah, alhamdulillah bulan ini, tahun ini Ramadan kita diberikan keleluasaan untuk diselenggarakan dengan lebih terbuka. Masjid sudah dibuka dengan protokol kesehatan, insyaallah sudah new normal semua. Maka sudah menjadi hal yang bergembira. Jadi bersyukur bukan hanya setakat itu, tapi karena ganjaran-ganjaran yang ada di dalamnya. Bagaimana kita solat berlipat kali ganda, bagaimana kita melakukan amalan-amalan yang berkaitan dengan Ramadan seperti baca Quran berlipat kali ganda. Itulah yang diharapkan. Solat fardu di dalam bulan Ramadan 70 kali lebih utama daripada solat di luar Ramadan. Allahu Akbar. Salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 1 kali. Solat 70 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Solat lagi 3 kali. Sanggup tak kira-kira? 70 kali. Tarawih 2 rakaat 8 kali itu pun terhege-hege. Nak 70 kali. Tetapi salat bulan Ramadan ini pahalanya 70 kali lipat, pahala 70 kali lipat. Itu bukan sama dengan 70 kali kerjakan. Karena kita tak dapat amin malaikat, tak dapat keberkahan. Satu ayat yang dibaca di dalam solat di luar Ramadan pahalanya 100 per ayat, per huruf dalam Al-Quran, di dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tu, Bu? Tak pernah ngitung kita selama ni ya. Memang Pak, saya kalau masalah pahala ni tak pernah ngitung. Mantap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa huruf tu? Tak pernah ngitung. Banyak lah pokoknya. Dikalikan dengan 100. Berapa kira-kira kalau sampai waladdallin? Kali 100. Nabi katakan alif lam mim 1 huruf. Tapi kalau seandainya alif lam mim dalam surat Alam Taroka, Alam Taroka itu kan alif lam mim alam. 1 1 1 30 pahalanya. Tapi kalau alif lam mim dalam alif lam mim mad lazim harfi musaqqal dalam awal surat Al-Baqarah, berarti 1 huruf berpahala itu seperti 3, jadi ada 90 pahala. Ini di luar dari Ramadan. Kalau dikerjakan di luar solat 50 baca Al-Quran dengan wudu. Kalau baca Quran di luar solat tak ada wudu 10 pahala per huruf. Tak baca tapi dengarkan saja 1 huruf per 1 pahala per huruf. Nah kalau sekarang dikerjakan di bulan Ramadan dikalikan lagi 70. Wallah, sesungguhnya pahala yang berlipat kali ganda yang tak bisa ditampak dan dihitung. Hari ini kenapa kita enggan mengamalkan ini agama? Karena memang itu ghaib.
allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang betul-betul yang beriman kepada ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi 300.000. Assalamualaikum warahmatullahi 300.000. Salat zuhur lama nah, salat asar. Kenapa nampak itu ganjaran? Tapi kalau sekarang tak nampak, maka dianggap tak ada apa-apanya. Orang yang bersyukur. Maka hakikatnya hari ini yang bersemangat menyambut bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang kedua, umat Islam menyambut bulan suci Ramadan terkejut. Enggak bisa terkejut Pak Ustaz. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah azan rupanya. Solat zuhur. Dia bertukang lah dulu. Peng pong peng pong. Nanti habis itu terdengar lagi azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tepiat Imam Muazzin ni tadi dah azan lagi. Padahal azan asar. Saking sibuknya kerja. Hari ni kita pun begitu. Dah Ramadan kan? Baru macam kemarin hari raya. Belum habis lagi duit ampau aku ni. Tak sadar betul. Cepat betul berlalu waktu ni. Terkejut. Tapi tak ada senang tu. Dia terkejut aja. Golongan yang ketiga, orang yang terpaksa. Betul Pak. Ini orang Islam ke bukan Pak Ustaz yang terpaksa ni? Orang Islam. Dari mulai 12 bulan dalam Islam itu, dari Muharram, kemudian Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai dengan Rajab, terus berjalan. Waktu itu terus berjalan. Dah Rajab dia nak mundur ke belakang. Karena Ramadan mundur aku tak berani. Tak bisa lari lagi. Setelah Rajab pasti Sa'ban. Setelah Sa'ban pasti Ramadan, tak bisa lari. Terpaksa betul aku masuk Ramadan. Betul. Kalau tak sembahyang tarawih, mertua aku tu imam. Kalau aku tak sembahyang tarawih, kalau tanya, kau ke mana tadi? Tak ada. Terpaksa betul aku ni. Puasa gitu juga terpaksa betul. Aduh bangun sahur aku tak puasa, nanti aku ditanya. Jadi Ramadan ini datangnya dengan terpaksa. Orang Islam tu bukan Pak Ustaz, Islam. Tapi bapak ibu tak ada sini, bukan itu. Bapak ibu dah masuk golongan pertama tadi dah. Orang yang bersenang dan bersyukur. Itu yang di sana-sana. Yang keempat, orang yang tak suka, yang benci kalau kedatangan bulan Ramadan. Itu saya tahu pasti orang Cina. Bukan orang Cina, orang Cina itu masuk golongan pertama. Kenapa pula gitu? Orang Cina itu senang dengan kedatangan bulan Ramadan karena air tahu dia laku setiap hari. Yang beli itu orang Islam yang berpuasa pula. Itu pula saking bodohnya kita dalam tanda petik. Beli pula buka puasa dengan air tahu Cina itu. Bukan mereka yang tak suka, mereka senang. Tapi orang Islam yang tidak suka kedatangan Ramadan ini, orang yang di mana tempat-tempat dia mencari rezeki ditutup di bulan Ramadan, tak suka. Maka tentulah menyadari hakikatnya keberadaan kemuliaan Ramadan ini, semestinya dia tidak demikian. Dan yang kelima, umat Islam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Nampaknya lebih baik ni Pak Ustaz, biasa aja. Karena urutan dia nomor 5, maka dia lebih parah lagi. Macam mana pula tu Pak Ustaz? Kalau di luar bulan Ramadan 11 bulan, kalau habis dia bangun tidur pagi hari, dia tak ke masjid. Memang tak ke masjid. Dia pamit ke rumah, pergi kerja, dia singgah warung kopi Asoy. Dia ngopi di situ dulu, makan lontong 1 piring, dia ngisap rokok sebatang. Selesai baru dia berangkat kerja. Di dalam bulan Ramadan dia keluar dari rumah dia pagi-pagi pun tak ke masjid juga, biasa aja. Dia pergi dari rumah dia, pamit dengan orang rumah, dia masuk lagi kopi Asoy itu. Dia pesan kopi secangkir, dia pesan lontong semangkuk, dia isap rokok sebatang. Habis itu dia baru pergi kerja. Bulan Ramadan itu biasa saja. Ramadan tak Ramadan biasa aja. Kalau biasa dia ngopi, maka Ramadan datang pun biasa aja dia ngopi. Nauzubillahi min dzalik. Nampaknya macam
bagus, tapi luar biasa buta hati sudah. Tidak ada perbedaan lagi antara Ramadan dan tak Ramadan. Maka tentulah dengan mendatangi bulan Ramadan sebagaimana kita sampaikan tadi, kita jangan sampai masuk ke dalam 4 golongan yang lain. Kita tadi sudah berada dalam golongan orang-orang yang bersyukur, senang kedatangan bulan suci Ramadan. Terakhir, Nabi bersabda, pesankan kepada kita, perbanyaklah 4 amalan di bulan Ramadan ini. Apa itu? 2 amalan menyenangkan Allah Ta'ala, dan 2 amalan lagi kamu pasti butuh kepadanya. Apa itu 2 amalan yang akan menyenangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bersaksilah tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Yang biasa itu diajarkan dalam kalimat Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. 2 amalan yang kamu pasti memerlukannya. Mintalah surga, berlindunglah dari neraka. As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kalau itu dirangkaikan, sama-sama kita baca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan semoga Allah panjangkan umur kita lagi dan lagi untuk meraih hakikat kemuliaan Ramadan, terlebih lagi mendapatkan malam-malam kemuliaan Lailatul Qadar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Hidup dan mati kita di tangan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tad'a lana zamban illa ghafarta wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman, inilah hamba-hambamu ya Allah yang senantiasa bergelimang dengan dosa ya Allah. Hakikatnya seluruh panca indera kami ya Allah hari-hari bermaksiat kepadamu ya Allah. Sudah sering Kau sembuhkan kami dari berbagai macam penyakit, Engkau selamatkan kami dari berbagai macam musibah ya Allah. Tetapi kami daib ya Allah, kami masih lupa kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, di saat kami mengangkatkan kedua belah tangan kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka lah menjadi asbab kelahiran kami di muka bumi ini ya Allah. Terkadang ayah kami ya Allah rela, terkadang ayah kami rela ya Allah mengambil harta-harta yang tidak halal ya Allah, untuk membesarkan kami, menafkahi keluarga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ibu kami ya Allah terkadang rela meninggalkan perintahmu ya Allah karena najis yang disebabkan oleh kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hari ini mereka sudah dalam keadaan tua renta ya Allah. Ada yang masih bersama kami ya Allah, ada yang sudah mendahului kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anakmu ya, anak-anak mereka yang dapat mengabdi kepada mereka, yang berbakti kepadamu. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah karena kami ya Allah. Lapangkan kubur-kubur mereka bagi mereka yang sudah mendahului kami. Berikan kemuliaan umur mereka ya Allah. Sehatkan badan jasad mereka ya Allah, sehingga dapat masih hidup bersama kami, beramal, dan beramal mengharap ridhamu ya Allah. Jadikan kami sebagai anak yang berbakti, dan jadikan kami nantinya sebagai orang tua yang dihormati, yang didoakan oleh anak-anak kami pula ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar jelasnya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan.
Tunjukkan pula kepada kami yang batil itu memang kebatilannya jelas terlihat, sehingga kami dapat meninggalkannya, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan doa dan permohonan kami. Kami tak pandai berdoa, ya Allah. Apa yang Nabi SAW minta atas kebaikan umat ini, ya Allah, kepadamu kami memohon. Dan apa yang Nabi berlindung kepadamu pula kami berlindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.